Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Wa- Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Malam, Kak. wabarakatuh. Malam, Kak. Hari ini kita akan melakukan training singkat tentang manajemen konflik organisasi pada LSM Walhi. Baik, sebelum pada materi, saya akan memberikan pretest terlebih dahulu. Mohon dicatat untuk soalnya, silakan. Soal nomor satu. Apa yang dimaksud dengan konflik dalam organisasi? Soal nomor dua. Mengapa konflik sering muncul dalam suatu organisasi? Soal nomor tiga. Jika terjadi konflik antara dua divisi dalam organisasi, tindakan apa yang bisa dilakukan agar konflik tidak semakin besar? Saya akan memberikan waktu 5 menit untuk menjawab soal. Baik, sudah 5 menit. Siapa yang akan menjawab soal nomor satu? Saya, Kak. Boleh, silakan. Menurut saya, konflik dalam organisasi adalah kondisi ketika terjadi perbedaan pendapat, kepentingan, atau tujuan antara individu maupun kelompok yang dapat mempengaruhi proses kerja. Eh, dan pendapat menurut para ahli yaitu menurut eh, Stephen P. P. Robbins pada tahun 2018, konflik adalah proses yang terjadi ketika satu pihak merasa bahwa pihak lain telah memengaruhi atau akan mempengaruhi kepentingan secara negatif. Artinya, konflik muncul ketika terdapat perbedaan kepentingan yang menimbulkan ketegangan dalam organisasi. Cukup, Kak. Oke, baik. Jawaban yang sangat bagus. Apakah saudara Aptal ada tambahan? Tidak ada tambahan, Kak. Sudah setuju dan sependapat. Oke, baik. Selanjutnya, siapa yang akan menjawab soal nomor dua? Saya, Kak. Boleh. Menurut saya, karena ada perbedaan cara pandang, perbedaan tujuan kerja, keterbatasan sumber daya, serta komunikasi yang kurang efektif antar individu atau antar bagian alam organisasi. Dan pendapat menurut para ahli yang mendukung jawaban saya adalah menurut Lawrence dan Lord pada tahun 1967. Konflik sering muncul karena adanya diferensiasi antar bagian organisasi, yaitu perbedaan fungsi, tujuan, dan cara kerja tiap divisi. Semakin tinggi perbedaan orientasi antar unit kerja, semakin besar potensi konflik karena masing-masing bagian memiliki cara berpikir dan prioritas yang berbeda. Oke, jawaban yang sangat bagus. Apakah saudara Pirya ada tambahan? Sudah sangat setuju, Kak, dan tidak ada penambahan. Baik, selanjutnya siapa yang akan menjawab soal terakhir? Saya, Kak, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Ya, Jawaban saya, tindakan yang bisa dilakukan adalah melakukan komunikasi langsung secara terbuka, menggunakan koordinasi atau rapat bersama, serta mencari solusi yang menguntungkan kedua pihak agar konflik tidak berkembang menjadi masalah pribadi. Cukup, Kak. oke, baik. Apakah ada tambahan dari saudara Aptal? Ada, Kak. Boleh, silakan. Saya ingin menambahkan teori pendukung untuk jawaban tersebut adalah menurut Thomas dan Kielman, salah satu cara paling efektif untuk mengatasi konflik adalah menggunakan gaya kolaborating atau kolaborasi, yaitu mencari solusi yang menguntungkan kedua pihak, win-win solution. Pendekatan ini menekankan komunikasi terbuka, kerjasama, dan penyelesaian masalah bersama sehingga konflik tidak berkembang menjadi konflik pribadi. Oke, jawaban yang sangat bagus. Sebelum masuk kepada sesi training, saya akan menilai terlebih dahulu. Saudara Pirya, betul berapa? Betul 3, Kak. Oke, baik. Saudara Aptal, betul berapa? Sama, Kak, 3. Oke, baik. Kita lanjut langsung pada sesi trainingnya. Konflik yang kita bahas adalah konflik antara divisi program yang butuh anggaran cepat dan fleksibel dengan divisi keuangan yang fokus pada SOP, aturan donor, dan akuntabilitas. Di mana tujuan training ini bukan mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi yang efektif dan adil.
Konflik ini termasuk dalam tas konflik, beda cara mencapai tujuan, dan resource konfliknya yaitu karena anggaran terbatas. Pemicu utamanya yaitu yang pertama, keterbatasan anggaran, perbedaan orientasi tujuan, dan tekanan waktu lapangan, dan aturan donor atau regulasi yang dilakukan, sehingga komunikasi kurang optimal. Sekarang saya ingin kita masuk ke simulasi diskusi konflik. Baik, saya meminta peserta Pirial sebagai divisi program menjelaskan keluhan utamanya. Menurut saya masalahnya divisi keuangan terlalu kaku. Kegiatan advokasi Wahli itu sering mendadak, kadang harus turun lapangan hari itu juga. Tapi dana selalu terlambat cair karena harus menunggu prosedur. Kalau begini terus, program bisa gagal dan masyarakat yang kita dampingi jadi korban. Saya paham kebutuhan lapangan, tapi kalau pencairan dana dilakukan sembarangan, walhi bisa kena audit dan masalah hukum. Donor itu ketat, kalau laporan tidak sesuai, dana bisa dihentikan. Kalau dana dihentikan, bukan cuma program yang gagal, tapi organisasi bisa berhenti total. Tapi kenyataan SOP terlalu lama. Kadang kita sudah punya rencana, tapi kondisi lapangan berubah. Divisi keuangan tidak melihat eh, organisasi eh, organisasi di lapangan. Eh, Kalau semua harus nunggu tanda tangan, kita kalah cepat sama masalah lingkungan yang terjadi. Yang saya lihat, divisi program sering mengajukan anggaran mendadak tanpa rincian lengkap. Bukti transaksi juga kadang tidak rapih. Kalau seperti itu, keuangan pasti kesulitan. Kita harus menjaga kepercayaan donor. Oke, baik, stop dulu. Saya simpulkan. Di sini divisi program merasa keuangan terlalu kaku sehingga menghambat gerak cepat advokasi. Sedangkan dari divisi keuangan merasa program terlalu mendadak dan berisiko menyalahi aturan donor. Keduanya benar dari sudut pandang masing-masing. Dan menurut Robbins tahun 2018 di mana konflik seperti ini termasuk tas konflik di mana dan sebenarnya bisa positif jika dikelola dengan kolaborasi, bukan saling menyalahkan. Sekarang saya akan arahkan ke solusi. Solusi pertama berdasarkan teori Locke dan Latham tentang goal setting theory, di mana kedua divisi harus punya tujuan yang sama. Program berhasil jalan tapi tetap akuntabel. Saya ingin tanya, apakah kalian setuju tujuan ini jadi kesepakatan bersama? Setuju selama program tidak dipersulit. Saya juga setuju, Kak, selama prosedur tetap dihormati. Baik, kita buat kesepakatan praktis di mana solusi pertama SOP dana cepat atau fast track, Walhi harus punya SOP khusus untuk kondisi darurat. Misalnya dana lapangan cepat maksimal sekian juta. Lalu solusi kedua, di mana koordinasi rutin antara divisi program dan divisi keuangan, minimal rapat mingguan untuk membahas rencana program sehingga keuangan bisa siap lebih awal. Lalu solusi ketiga di mana dana darurat, dana ini dipakai untuk kasus mendesak, tapi harus dilaporkan maksimal 1 kali 24 jam. Dan solusi terakhir di mana digitalisasi pelaporan, bukti transaksi lapangan boleh dipoto atau di-scan sehingga laporan tidak tertunda. Menurut GDR model, konflik meningkat ketika tuntutan kerja tinggi tidak didukung dengan sistem yang memadai. Maka SOP cepat dapat digitalisasi adalah bentuk dukungan organisasi. Sekarang saya akan menjadi sebagai direktur eksekutif menyampaikan keputusan di mana saya sebagai direktur eksekutif akan menyetujui adanya SOP dana cepat dan dana darurat. Tetapi tetap dengan yang jelas, saya juga menetapkan rapat koordinasi rutin setiap minggu. Jika ada konflik, keputusan akhir akan dimediasi oleh pimpinan agar organisasi tetap berjalan. Baik, jadi kesimpulan training hari ini adalah konflik program dan keuangan di Walhi adalah konflik wajar karena bedanya orientasi. Namun konflik ini bisa diselesaikan melalui satu penyelarasan tujuan, dua SOP yang adaptif, tiga dana cepat, dan keempat koordinasi rutin, dan terakhir digitalisasi laporan. Dengan begitu, program tetap berjalan cepat dan organisasi tetap aman secara audit dan donor. Sebelum menutup sesi training kali ini,
Saya akan memberikan post test terlebih dahulu. Silakan catat untuk soalnya. Untuk soal pertama, analisis faktor utama yang menyebabkan konflik antara divisi program dan divisi keuangan dalam organisasi berdasarkan materi training tersebut. Soal kedua, evaluasi apakah strategi kolaborating lebih efektif dibandingkan strategi competing dalam menyelesaikan konflik antar divisi. Dan terakhir, rancang solusi strategis yang dapat diterapkan organisasi untuk mencegah konflik serupa tanpa terulang kembali. Saya akan memberikan waktu 5 menit untuk menjawab soal tersebut. Baik, sudah 5 menit. Siapa yang akan menjawab soal nomor 1? Saya, Kak. Menurut saya, konflik terjadi karena perbedaan orientasi, kerja, dan cara mencapai tujuan. Divisi program fokus pada kecepatan dan fleksibilitas untuk kebutuhan lapangan, sedangkan divisi keuangan fokus pada kebutuhan SOP atau aturan donor dan akuntabilitas. Konflik diperkuat oleh keterbatasan anggaran, tekanan waktu, serta komunikasi dan koordinasi yang kurang efektif. Dan pendapat saya ahli, yaitu menurut Pondi 1967, konflik berkembang dari tahap laten menjadi konflik nyata akibat struktur, organisasi, dan komunikasi yang tidak efektif, sehingga perbedaan kepentingan antar divisi semakin terlihat. Oke, jawaban yang sangat baik dari Saudara Aptal. Apakah Saudara Pirya ada tambahan lagi atau setuju? Sudah setuju kan? Tidak ada tambahan lagi. Baik, siapa yang akan menjawab soal nomor 2? Saya akan menjawab nomor 2. Jawaban saya, strategi collaborating lebih efektif karena menghasilkan solusi win-win yang memperlihatkan kepentingan kedua pihak. Sedangkan competing cenderung menghasilkan menang kalah dan meningkatkan ketegangan. Lalu dalam organisasi collaborating dapat meningkatkan komunikasi, memperkuat kerja, memperkuat kerjasama, dan mencegah konflik berkembang menjadi konflik personal. Dan menurut para ahli yaitu Robbins juga menegaskan bahwa konflik dapat menjadi konstruktif apabila dikelola melalui kerjasama dan kolaborasi, bukan melalui dominasi atau pihak. Sudah, Kak. Oke, jawaban yang sangat bagus dari Saudara Piryal. Apakah Aptal ada tambahan lagi atau tidak? Tidak ada tambahan lagi, Kak. Sudah setuju. Oke, baik. Siapa yang akan menjawab soal terakhir? Saya, Kak. Silakan. Solusi strategis yang saya buat yaitu solusi yang dapat diterapkan adalah menyelaraskan tujuan program dan keuangan, membuat SOP dana cepat untuk kondisi darurat, membentuk dana darurat, melakukan rapat koordinasi rutin antar divisi, serta menerapkan digitalisasi sistem penganggaran dan laporan agar transparansi dan pencairan dana lebih cepat serta akuntabel. Dan untuk mendukung jawaban saya yaitu pendapat menurut para ahlinya yaitu menurut menurut Saufeli dan Taris 2017 sampai 2020 melalui JDR model. Konflik meningkatkan ketika tuntutan kerja tinggi tidak didukung sumber daya yang memadai, sehingga organisasi perlu menyediakan sistem pendukungan seperti SOP, dana cepat, dan mekanisme dana darurat. Dengan demikian, strategi yang tepat adalah menyelaraskan tujuan, membangun SOP yang adaptif, melakukan koordinasi rutin, serta memperkuat sistem laporan agar lebih transparan dan efisien. Oke, jawaban yang sangat baik dan lengkap ya Saudara Aptal. Apakah Saudara Piryal setuju atau tidak setuju? Setuju, Kak. Tidak ada penambahan lagi. Oke, baik. Sebelum mengakhiri sesi training kali ini, saya akan penilaian terlebih dahulu. Piryal betul berapa? Betul 3, Kak. Aptal betul berapa? Betul 3, Kak.
Oke, baik. Kita akhiri sesi training kali ini sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kasih juga Sama-sama, Kak. Kak.